Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, Auro Channel akan mencoba membahas tentang RTI bisnis, di mana kita nanti akan mencoba menelusur angka-angka dan formula yang dipakai di RTI bisnis. Terkadang kita sebagai user RTI itu hanya membaca key statistik, di mana di situ ada PE ratio, ratio profitability, liquidity, dan lain sebagainya. Tapi kita terkadang bertanya-tanya, angka ini dari mana ya? Seperti itu kan? Sehingga kita bisa juga menganalisa angka-angka ini atau rasio-rasio keuangan suatu perusahaan di masa lampau. Kalau kita sudah tahu formulanya kan kita bisa menelusur rasio-rasio keuangan di masa lampau, sehingga kita bisa membandingkannya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oleh karena itu kita nanti akan mencoba menelusur angka-angka yang dipakai RTI bisnis itu dari mana sih, dan formula-formula yang dipakai seperti apa sih. Nanti kita akan membahasnya ya. Oke, untuk sebelum kita melanjutkan, please untuk like, share, dan subscribe channel Auro ini, sehingga kami selalu bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Oke kawan-kawan, kita sudah berada di Excel yang sudah saya siapkan. Di sini ada contoh ya, contoh capturean RTI bisnis, di mana saya mengcapture di laporan case statistik dari PTBA, di mana pada saat itu PTBA dihargain di harga 2.370. Nah, ini adalah financial years and Desember, nah ini 31 Desember 2020, artinya ini adalah kuartal keempat tahun 2020 ya. Kita langsung saja ya menelusur angka-angka, dari mana sih angka-angka tersebut, seperti itu. Ini kita ukur pertama dari harga real time. Jelas harga real time adalah 2.310, jelas ya harga real time pada saat itu ya. Di sini ada most recent quarter, ya ini kuartal keempat 2020, 31 Desember 2020, jelas ini kita ambil dari laporan keuangan di tahun 2020. Ini juga saya sudah siapkan laporan kuartal keempat 2020 ya. Oke, financial year end Desember, dan issue share. Issue share itu apa kawan-kawan? Issue share itu adalah jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar itu 11.520 juta ya. Angka ini dari mana? Tentu saja kita bisa melihatnya di laporan keuangan. Judulnya apa ini ya? Sudah saya siapkan. Zoomnya adalah saham beredar. Kita cek. Nah, jam beredar, di mana jumlah saham beredar yang disetor penuh adalah ini ya, dengan persentase 100%, ya kan? Maka kita bisa mengkopinya ini ya, 11.520 ya, jelas ya, sesuai ya, 11,52 miliar. Nah, market cap 27,3 triliun, sama ya, 27,3. Rumusnya seperti apa? Jelas. Rumus market cap adalah 36 issue share kali 2370 atau harga real time saat itu. Kita langsung gini aja ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Issue share kali harga real time. Nah, sama ya hasilnya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya ada stock index. Stock index itu kemungkinan besar adalah indeks yang diberikan internal RTI sendiri kepada saham tertentu ya. Oleh karena kita kasih label kuning aja ya, karena ini juga bukan rasio keuangan. Kita lewatin saja untuk stock index ini. Selanjutnya ada fundamental. Kita pertama adalah sales atau pendapatan. Di sini tertulis 17,33 triliun. Nah, 17,33 triliun ini dari mana? Kita lihat ya. Ini adalah pembulatan ya kawan-kawan. Ya, kita lihat di laporan keuangan tentu saja. Sales atau pendapatan, atau sering disebut revenue. Nah,
pendapatan. Nah, 17,3325.192 ya, ini dalam jutaan rupiah. Makanya kita langsung di sini kita langsung kalikan jutaan rupiah, hasilnya adalah 17 triliun. Sesuai ya kawan-kawan. Untuk sales dan pendapatan, kita lihat dari pendapatan ini. Atau biasanya revenue. Kawan-kawan kalau lebih mudahnya dalam bahasa Inggris adalah revenue. Yang kedua, assets. Aset, kita lihat di sini aset, total aset di sini 24,06 triliun. Di mana 24,06 triliun? Ya, jelas kalau aset kita juga lihat di kolom asetnya 24,056 ya, dalam jutaan rupiah jadi 24 triliun. Sesuai ya. Yang ketiga adalah liabilities. Oke, liabilities itu ada utang. Total utang adalah 7 triliun. Sama ya, 7,12 triliun itu pembulatan. Ini detailnya. Nah, 1177559 dalam juta rupiah. Ekuitas. Nah ini yang perlu dicermati di ekuitas ini. Nah, ada jumlah ekuitas entitas induk dan kemudian non pengendali. Nah, untuk di RTI bisnis ini, ekuitas menggunakan ekuitas yang diakui di entitas induk. Jadi kita memakai yang 16,7 triliun ini. Nah, sesuai ya, 16,7 triliun. Sudah jelas ya kawan-kawan. Nah, untuk cash flow operation ada 3,51 triliun. Nah, cash flow operation itu didapat dari mana? Kita lihat di neraca cash flow atau laporan cash flow ya. Nah, ya harus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 3,5 triliun. Sesuai ya kawan-kawan ya, 3,51 triliun. Kita copy ya tadi di sini ke sini. Operating profit. Nah, operating profit itu ada ini 2,43. Operating profit itu ada rumusnya ternyata, bukan kita enggak tidak bisa langsung mengutip dari laporan keuangan. Ternyata operating profit itu rumusnya adalah laba kotor dikurangi beban umum dikurangi penjualan. Nah, kita lihat dulu laba kotor ya. Laba kotor kita lihat dari mana? Nah, di sini ada laba kotor. Laba kotor. Nah, adalah laba bruto ya. Laba bruto sesuai ya 4566 ya kan? Tadi dikurangin beban umum, dikurangi beban penjualan. Jadi dikurangin seluruh bebannya ya. Jadi benar-benar laba ini karena aktivitas operasi seperti itu. Ini ada laba umum, ada laba penjualan. Jadi laba bruto dikurangin laba umum, dikurangi laba penjualan. Maaf, beban penjualan. Ya, jelas ya kawan-kawan ya. Laba kotor, kurangi beban umum, kurangi beban penjualan. Beban umum ini, nah, sudah sesuai. Hasilnya 2,4 triliun. Apa sama? Sama ya kawan-kawan, 2,43 triliun. Dan kemudian net profit. Net profit ini kok bisa 2,39 triliun dan didapat dari mana? Nah, ini juga hati-hati. Di RTI, net profit itu diambil dari ini. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada, nah ini, pemilik entitas induk. Sekali lagi, yang dipakai yang benar-benar adalah pemilik entitas induk atau dari PTPA sendiri, bukan dari kepentingan non pengendali atau anak perusahaan yang di luar kendali dari PTPA seperti itu. Di sini ada 2,386 triliun. Sesuai ya. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga ada earning atau ini earning itu ada dividen per share. Dividen per share itu apa? Nah, ini ada rumusnya kawan-kawan, sudah saya siapkan. Jadi dividen per share itu adalah jumlah dividen tahun tersebut ya kan dibagi total share seperti itu. Nah, untuk PTPA ini ada contoh ya, di dalam PTPA ini ada saham treasury. Kita cek di sini ada saham treasury. Kita lihat di saham beredar tadi. Nah, ada saham treasury sebesar 336 juta. Nah, ini saham treasury atau saham yang masih disimpan ya, belum beredar. Nah, ini ada 336, makanya untuk dividen per share ini, nanti dividen per tahun itu dibagi
Ini harus ada rumusnya. Ini dividen per tahun dibagi total share dikurangi saham treasury. Kalau tidak ada saham treasury, berarti dividen tahun tersebut dibagi langsung issue share-nya saja, totalnya saja. Karena ini ada saham treasury-nya, maka dikurangi dulu saham treasury. Ketemu adalah 74,69. Sama ya kawan-kawan. Yang kedua ada earning per share. Earning per share itu laba per saham beredar. Nah, ini rumusnya net profit dibagi issue share. Jelas 207. Sama ya kawan-kawan. Revenue per share. Nah, rumusnya seperti apa? Revenue. Namanya revenue adalah sales. Sales per share. Sales dibagi issue share. Ini ketemu 1503. Sama ya kawan-kawan. Ini pembuatan saja. Book value per share. Nah, ini fungsinya nanti adalah untuk menghitung PBV. Nah, ini book value-nya itu adalah ekuitas dibagi total share. Jadi modal per lembarnya itu sebenarnya hanya 1455. Seperti itu. Ini adalah book value, ini adalah mengukur modal dasar dari atau ekuitas itu per lembarnya berapa sih. Ternyata per lembarnya hanya 1455. Nah, nanti kita akan membandingkannya dengan harga sekarang sehingga ketemu namanya PBV. Kita akan bahas nanti ya. Kita cek dulu cash flow per share. Nah, cash flow per share ini adalah cash flow operation tadi dibagi saham beredarnya. Yang ketiga adalah cash equivalent per share. Nah, ini adalah nilai kas dibagi per share-nya. Kas dapat dari mana? Nih, kas. Kita lihat kas. Nah, kas atau setara kas itu sudah diambil dari aset. Nah, ini kas atau setara kas ini ya. 4,434,947 juta. Nah, ini ya total. Jadi kas yang dipunya perusahaan per share-nya atau per lembarnya itu berapa sih? Ternyata 376 seperti itu. Sama ya 377, ini cuma pembualatan. Net asset per share. Nah, ini net asset itu ya aset dibagi aset dikurangi liabilities, ya kan? Aset dikurangi liabilities dibagi issue shares. Nah, jadi ketemu 470 net asset per share. Jadi aset yang didapat, yang dipunyain, dikurangi utang-utangnya. Seperti itu. Berapa sih kurangi utang-utang? Jadi aset kurangi semua utangnya itu berapa? Nah, ini ya. Ini bisa diukur untuk mengukur membandingkan aset sama liabilities atau utangnya itu gedean mana, seperti itu. Kalau minus ya berarti utangnya itu memang semakin besar kan, seperti itu. Nah, 1470 ya. Jelas ya kawan-kawan ya. Oke, ini nanti untuk Excel-nya juga akan saya share kawan-kawan sehingga kawan-kawan juga bisa belajar bisa untuk menganalisa rasio-rasio keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Silakan saja seperti itu ya. Untuk valuation ada dividend yield. Nah, dividend yield itu apa? Dividend yield itu jelas ya, dividend per share, ya kan, dibagi harga sekarang. Nah, dapat rasionya hanya 3%, seperti itu. Lumayan, 3% ya kawan-kawan. Artinya semakin besar yield, berarti semakin besar kemungkinan return yang kita dapat dari dividen, seperti itu. Dividend yield. Price earning ratio, jelas ini PE ratio ya atau PER ya. Jadi saja kita jelaskan PER. Nah, PER itu adalah, kita lihat rumusnya. Nah, earning per share dibagi harga sekarang. 11 kali ya, ini satuannya kali ya. Nah, 11 kali, sama price sales ratio juga kali juga. PBV juga kali. Ini juga kali. Untuk price sales ratio ini adalah revenue per share dibagi harga real time saat itu. Price to book value ratio sama ya. Ini atau PBV ya. Kita bisa menjelaskan langsung di sini.
Ini adalah PBV. Nah, ini kawan-kawan kalau mau ukur PBV itu rumusnya apa? Ini ya kawan-kawan yang dipakai RTI. Nah, book value dibagi harga real time. Nah, value di harga buku atau harga modal dasarnya tadi dibagi harga real time. Ternyata masih 1,6 kali ya. Masih lebih mahal dari modal dasarnya seperti itu. Price cash flow ratio jelas. Cash flow ini cash flow-nya dibagi lembar sahamnya 7,7 kali. Nah, ini mengukur valuasinya ya, apakah mahal atau murah seperti itu ya. Selanjutnya ada profitability ya. Ini sama ya kawan-kawan, kita cocokkan tadi 3,15, 11,44, 1,58 kali, 1,63 kali, sama ya, 7,77 kali. Sama ya kawan-kawan, ini juga ya kawan-kawan. 4,69, 207, 1504, pembulatan, book value-nya sama. Nah, ini sama, cash flow-nya juga pembulatan, cash equivalent per share 377, 376,7, pembulatan juga ini 147. Oke, lanjut ke profitability. Di sini ada ini dividend payout ratio, gross profit ratio dan lain sebagainya. Oke, khusus untuk dividend payout ratio ini rumusnya adalah, nah ini dividen tahun buku di tahun 2020 dibagi dengan net profitnya seperti itu. Oh ya, dividen tahun 2020 bisa kawan-kawan cari di hasil RUPS di tahun selanjutnya, di tahun misalnya tahun buku 2020 nih, biasanya UPS-nya dilaksanakan di tahun 2021 seperti itu. Ini ya saya kutipkan hasil RUPS-nya, risalahnya ini jelas di sini. Nah, kita enter dulu, jelas ya kawan-kawan. Untuk dividennya yang dibagikan adalah sekitar 835, 386, 571, 935. Ini mana tadi? Dividen. Ini sama ya, 935 dengan 35%, dividen 35% di dividen payout ratio-nya 35%, sesuai ya kawan-kawan. Nah, cuma memang yang di RTI ini kok 36,08, ini memang kami belum tahu 36,8 ini yang mengacu dari mana. Yang jelas ini hampir sama angkanya, tapi dengan keyakinan kami dividen payout ratio adalah 35% sesuai dengan hasil RUPS-nya. Seperti itu. Selanjutnya gross profit margin, jelas gross profit margin adalah ini laba kotor dibagi secara satu pendapatan. Laba kotor kata jelas ya, didapat dari laporan keuangan. Laba kotor dapat dari ini. Laba bruto 456 ini sama ya, 456. Operating profit, nah ini juga sama. Operating profit margin ini operating profit dibagi sales atau pendapatan atau penjualan ya, hasil penjualan. Yang ketiga selanjutnya net profit margin. Nah, NPM ini dapat dari mana? Net profit ini ya kan dibagi net profit dibagi dengan sales. Nah ini untuk earning before tax margin atau EBIT ya. Ini sebenarnya ada before interest margin, interest and tax margin. Nah, ini emang sedikit ada deviasi di sini 15,67% ya. Kami belum mengetahui angka ini rumusnya dari mana, memang makanya kita kasih label warna kuning. Namun menurut literatur yang kami baca, earning before interest and tax margin itu adalah laba berjalan sebelum adanya kita membayar pajak maupun membayar bunga. Seperti itu. Ini. Jadi, earning before interest tax itu adalah laba tahun berjalan dikurangi pajak dikurangi bunga ya. Laba tahun berjalan didapat dari mana? Ini laba tahun berjalan ya kan, dikurangi dikurangi biaya keuangan ini atau bunga dikurangi dengan pajak ya kan, hasilnya ini ya 3,3 triliun. Nah,
3,3 triliun ini kita bagikan dengan sales, hasilnya adalah 19%. Nah, tetap kita kasih warna kuning karena memang tidak sesuai dengan di RTI bisnis. Nah, kawan-kawan kalau mengetahui nih rumus EBIT-nya di RTI bisa komen di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya ada return on equity, return on asset. Nah, apa itu return on equity? Ini return on asset. Nah, ini adalah net profit dibagi dengan ekuitasnya. Nah, net profit dibagi dengan ekuitasnya. Nah, ROE-nya 14,24%. Artinya laba bersihnya mampu adalah 14% dari total ekuitasnya atau modal dasarnya. Semakin besar ROE, semakin bagus berarti performa perusahaan tersebut. Return on asset adalah membandingkan net profit dengan total aset. Tapi di sini kita langsung bandingkan saja ya. Sama ya ROE dan ROA. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada liquidity. Liquidity ini adalah kemampuan membayar utang dari suatu perusahaan. Nah, ada debt equity ratio dulu. Debt equity ratio adalah membandingkan utang-utang yang dipunyai perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya, equity. Ya, liabilities bagi ekuitas. Temu 42,46%. Sama. Cash ratio. Nah, cash ratio, quick ratio, dan current ratio ini adalah membandingkan kemampuan membayar utang perusahaan dibandingkan dengan ini, liabilitas jangka pendek. Nah, sebelum kita menghitung cash ratio, current ratio, dan quick ratio, kita harus tahu liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendeknya di sini ada 3,8 triliun. Bisa didapat di mana? Di sini. Lagi-lagi di laporan keuangan. Nah, liabilitas jangka panjang ini ya. Ini liabilitas jangka pendek. 3,8 triliun. 3,8 triliunnya sama ya. 3872,457 juta. Ini. Kita hitung cash ratio dulu. Cash ratio ini rumusnya apa? Ini. Kas yang tadi kita sudah bahas ya. Kas dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Atau utang jangka pendeknya ketemu 112%. Sama ya. Quick ratio. Apa itu quick ratio? Quick ratio itu adalah aset dikurangin dengan persediaan, aset dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Jadi, seolah-olah aset itu aset yang dipunyain dikurangi persediaan. Persediaan itu apa? Biasanya persediaan itu dalam bentuk bahan baku. Artinya seluruh aset perusahaan dikurangin dengan bahan baku yang dipunyai, karena bahan baku itu kadang sulit untuk dijual ya, dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, seberapa mampu sih aset dikurangin persediaan untuk bisa melunasi liabilitasnya? Nah, ini 195% ya. Kenapa kok persediaan dikeluarkan? Nah, itu tadi karena persediaan itu adalah suatu komponen bahan baku biasanya dan sulit untuk dicairkan atau sulit untuk dijual karena dalam bentuk bahan baku. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio itu mudah sekali ya. Jadi seluruh asetnya termasuk bahan baku tadi dijual, seberapa mampu dia untuk membayar utang-utangnya. Nah, ini ada aset bagi liabilitas jangka pendek. Temu 216%. Oke, sama ya kawan-kawan ya. 42,46, 112,10, 190,20, dan 216,00. Nah, sama ya. Cuma tadi ada satu, mungkin ini ada dua. Nah, ini dan 3. Ini yang kami masih belum tahu rumus pastinya seperti apa, tapi paling tidak secara keseluruhan rasio-rasio keuangan yang sering kali dipakai di seorang fundamentalis sudah ketemu ya. Nah, ini tetap saya lampirkan di sini adalah perhitungan saya. Ya, ini untuk dividen PE ratio jelas rumusnya sebenarnya tidak bisa diganggu-gugat juga karena dividen tahun berjalan dibagi net profit. Dan ini EBIT margin. EBIT margin ini dari literatur yang didapat. Nah, ini ada earning before ini, di mana earning before interest and tax ini hasilnya adalah
laba tahun berjalan sebelum pajak dan bunga, seperti itu. Oke, sekian kawan-kawan pembahasan kita mengenai RTI bisnis ini. Nah, nanti pasti ada yang bertanya-tanya, ini ada bintang ini apa? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Kenapa kok ada bintang-bintangnya seperti ini? Ini cukup mudah kita analisa karena ini langsung tahunan ya, langsung full year, makanya kita bintang-bintang ini kita abaikan. Namun nanti kalau sudah ada di kuartal pertama, kuartal kedua, bintang-bintang ini cukup berarti ya. Di sini bintang-bintang ini artinya ada annualized atau disetahunkan. Seperti apa nanti perhitungannya? Nah, nanti beda lagi nih. Nah, ini apa namanya? Karena ini full year atau kuartal keempat, maka poin bintang-bintang ini yang disetahunkan ini diabaikan. Seperti itu. Oke kawan-kawan, sekian pembahasan kita tentang RTI ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Silakan kawan-kawan apabila berminat untuk mengkutak-atik di tahun-tahun sebelumnya, misalnya dengan rumus-rumus yang ada di RTI ini, silahkan. Ini Excel akan saya share di kolom komentar atau kolom deskripsi ya, linknya. Silakan kawan-kawan bisa download. Jadi kawan-kawan bisa membandingkan nih, tahun ini berapa, tahun sebelumnya berapa, tahun sebelumnya lagi berapa, dibikin grafik seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa menganalisa fundamentalnya secara lebih detail lagi. Seperti itu ya kawan-kawan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini berkembang, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.